Selamat malam semua. Hari ini saya akan membahas topik terkait merger. Pertama, saya akan membahas pengertian merger. Merger adalah suatu bentuk restrukturisasi perusahaan di mana dua atau lebih entitas bisnis bergabung menjadi satu entitas ekonomi dengan tujuan meningkatkan efisiensi, memperluas pangsa pasar, serta memperkuat posisi keuangan dan kompetitif perusahaan di pasar. Dalam prakteknya, merger mengakibatkan satu perusahaan tetap bertahan dan perusahaan lainnya melebur ke dalamnya sehingga eksistensinya berakhir secara hukum. Perusahaan yang bertahan akan mengambil alih aset, liabilitas, kontrak, hak, dan kewajiban perusahaan yang melebur. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan. Tujuan merger. Merger dilakukan bukan semata untuk pertumbuhan, tetapi juga untuk mencapai sinergi dan keunggulan strategis. Beberapa tujuan utamanya antara lain: pertama, meningkatkan efisiensi operasional; kedua, ekspansi pasar dan produk; ketiga, meningkatkan daya saing dan nilai perusahaan; keempat, diversifikasi risiko; kelima, perbaikan struktur keuangan; keenam, sinergi. Selanjutnya, merger dapat dibedakan berdasarkan hubungan bisnis antara perusahaan yang bergabung. Yang pertama ada merger horizontal, yaitu penggabungan antara dua perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama. Kedua, merger vertikal, yaitu penggabungan antara perusahaan dalam rantai pasokan yang berbeda, misalnya antara produsen dan distributor. Ketiga, merger konglomerat, yaitu penggabungan antara perusahaan yang tidak berhubungan secara langsung dalam bidang usaha untuk tujuan diversifikasi. Keempat, merger congenirik, merupakan penggabungan antara perusahaan yang masih berhubungan dalam industri yang sama, tetapi memiliki produk berbeda. Dalam pelaksanaan merger, harus dilakukan beberapa tahapan yang sistematis dan sesuai peraturan hukum yang berlaku. Proses umumnya mencakup: pertama, perencanaan strategis; kedua, due diligence; ketiga, penilaian nilai perusahaan atau valuasi; keempat, penyusunan rencana merger; kelima, persetujuan dari pemegang saham; keenam, pelaksanaan merger dan integrasi. Dampak merger. Dalam dampak merger itu terdapat dua, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif, pertama, meningkatkan efisiensi dan profitabilitas; kedua, akses pasar dan modal yang lebih luas; ketiga, kekuatan tawar perusahaan yang meningkat; keempat, peningkatan nilai saham bagi pemegang saham. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, risiko monopoli atau oligopoli di pasar; kedua, ketidaksesuaian budaya organisasi yang bisa menimbulkan konflik internal; ketiga, PHK akibat efisiensi organisasi; keempat, biaya integrasi yang tinggi pada awal pelaksanaan merger. Demikian sedikit penjelasan saya terkait merger untuk hari ini. Terima kasih.